Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat Advent yang ketiga untuk kita pada minggu ini ya. Walaupun ini memang minggu Advent, di dalam persiapan kita menuju kepada hari Natal, tapi izinkan saya untuk tidak memberitakan berita Natal hari ini, nanti di hari Selasa saja ya. Jadi hari ini kita masuk ke dalam renungan atau khotbah tentang refleksi akhir tahun kita di dalam segala apa yang sudah kita jalani sepanjang 1 tahun ini untuk memasuki hari-hari yang baru, tahun yang baru di dalam anugerah Tuhan. Meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tentu secara hitung-hitungan tahun depan menjadi tahun yang akan sangat sukar. Kira-kira Desember menuju Januari nanti resesi ekonomi besar dunia kemungkinan prediksinya akan terjadi. Pasca dari Rusia tetap bertahan dengan kerasnya, lalu musim dingin yang akan semakin berat di Eropa akan menjadi satu resesi ekonomi yang begitu besar. Tapi apakah tidak ada pengharapan di balik semua itu? Nah ini yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana jalan-jalannya kita di dalam jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Jadi di dalam momen Advent ketiga ini kita masuk ke dalam perenungan refleksi akhir tahun tentang jalan hidup orang benar. Mazmur 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam anugerah-Mu yang terlalu besar itu, Engkau menghantarkan kami datang menghadap kepada tahta-Mu yang kudus. Di dalam cinta kasih-Mu yang begitu besar itu, Engkau memperlayakan kami memuji memuliakan-Mu dalam segala keberadaan kami yang terlalu terbatas, remeh, dan hina ini. Tapi telah Kau kuduskan oleh kasih-Mu. Kau kuduskan oleh darah Kristus yang telah menyucikan kami. Dan di dalam cinta kasih, kelimpahan, anugerah Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami menjadi bengkok arah. Kau berikan kami firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang menguduskan kami. Tuhan, selidiki hati setiap kami pada pagi hari ini, untuk kami dengan segala kerendahan hati memohon berseru kepadamu. Beri kami firman-Mu, menyelidiki hati kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, sehingga kami boleh semakin menjadi seperti apa yang Kau mau, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang memperkenankan isi hati-Mu dan menggenapi kehendak-Mu, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang terus diubahkan, dimurnikan untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, dan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, oleh karena firman-Mu yang memperlengkapi kami, firman-Mu yang menerangi hati kami. Karena itu hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Buka telinga kami, pikiran kami, hati kami. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami hamba-hamba-Mu. Jangan ada satu orang pun di antara kami yang terlewat. Jangan ada satu orang pun jadi kami menjadi orang yang tersia-siakan. Tapi biarlah Tuhan berbelas kasih atas kami. Kami serahkan hamba-Mu yang menyatakan firman, nyatakanlah kuasa-Mu, firman-Mu melalui dia. Kami serahkan setiap kami, menyerahkan tempat ini. Tuhan kuduskan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam kebenaran-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Mazmur 15. Kita membuka Mazmur yang ke-15. Kita membacanya secara pembacaan Mazmur ya. Saya yang ke kiri, Bapak Ibu sekalian yang ke dalam atau ke kanan. Sehingga sebagai sebuah saut-sautan, ini Mazmur dari Daud berbicara tentang jalan hidup orang benar. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Satu pertanyaan eksistensial yang begitu serius sebenarnya ya. Kita mulai membaca firman Tuhan, ayat yang pendek tapi semuanya begitu serius untuk kita boleh pikirkan dan renungkan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
Teman sekalian, ini adalah Mazmur Daud. Tentu tadi kita lihat ya di dalam pembukaan di awalnya ini Mazmur Daud, Mazmur yang mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat serius dan justru ini menjadi pertanyaan yang paling utama di dalam kehidupannya, yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk kita tanyakan dalam diri kita. Siapa yang boleh berdiam dalam kemah sucimu? Tadi Pak Amin sudah bilangnya kita bersyukur dapat berkat. But somehow karena kita merasa ya kalau saya nggak mau datang ya saya nggak datang. Kalau saya mau datang saya datang. Seolah-olah satu keberadaan kita boleh datang ke hadapan tahta Allah karena kemampuan kita atau karena kemauan kita. Padahal kita lupa di balik semua itu ternyata ada belas kasih Tuhan yang terlalu besar yang mengizinkan kita datang ke tempat ini. Ya ambil contoh lah, contoh yang paling sederhana itu ya. Setiap orang boleh datang ke istana presiden. Ya siapa yang nggak boleh? Datang aja ke Jakarta, lalu berdiri datang ke istana presiden. Dikasih kok. Ya dikasih sampai pagarnya gitu ya. Nggak mungkin nggak dikasih sampai pagarnya gitu. Tapi setelah itu, saya beberapa kali ini datang ke kantor DPR yang di dekat Senayan itu ya. Kan itu kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti itu kan kantornya rakyat. Setiap rakyat boleh masuk dong. Boleh kok. Tapi sampai mana? Ya sampai gerbangnya lah. Loh saya kan rakyat, saya yang punya gedung ini. Ya enggak bisa juga toh. Nah untuk hal itu kita tahu, kalau nggak ada izin kita nggak bisa masuk. But somehow kita waktu masuk ke gereja Tuhan, ya mau datang terlambat ya boleh, mau pulang paling cepat ya boleh. Kalau apa itu jelangkung datang diundang, pulang tak diantar gitu ya. Kalau di gereja datang paling lambat, pulang paling cepat. Supaya nggak kejebak parkir di bawah. Gitu ya. Parkirnya kalau yang paling dalam, wah cilaka, saya nggak bisa pulang, tunggu yang ini. Ini masih kongko-kongko lagi di situ. Kapan saya mau pulang ini? Mau ditin, sungkan gitu. Ya udahlah, saya mulai minggu depan datang paling lambat, pulang paling cepat. Ya sama, di GRI Pusat juga begitu. Ya kalau di luaran ketemu mobil yang ada logo di belakangnya, logo Monas, logo STEMI. Ini orang GRI ini. Kalau bisa potong, hai gitu ya. Atau di tol ada yang bannya bocor, kita bisa tolong, ini pasti orang GRII. Tapi kalau itu keluar dari tol Kemayoran menuju GRII, wah ini orang GRI, cepat potong, nanti kita nggak dapat parkirnya di luar gitu ya. Di luar kita jadi partner, mau menuju GRI kita jadi enemy. Wah bisa saingan nanti dapat parkir, aneh-aneh begitu ya. Ya tapi semuanya berbicara tentang diri. Tapi sekali lagi, sebenarnya ini satu pertanyaan yang sangat serius dari Daud. Tuhan, siapa yang boleh berdiam dalam kemah sucimu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Secara konteks, kenapa Daud mempertanyakan hal-hal seperti ini? Karena kerap kali ketika dia ingin dikejar oleh Saul, ketika dia dikejar oleh Absalom nanti setelah dia jadi raja, ketika dia dikejar berarti dia tidak ada lagi di Yerusalem. Kalau dia tidak ada di Yerusalem, dia nggak boleh datang ke kemah suci, karena dia nggak bisa beribadah. Nah, di dalam konteks zaman itu sama seperti kita, waktu kita nggak bisa datang, jangan-jangan karena Tuhan tidak berkenan, jangan-jangan Tuhan sedang hukum saya. Waktu dia dikejar-kejar itu, maka dia mulai bertanya, yang kurindukan adalah datang kepada bait-Mu ya Tuhan. Ini yang diinginkannya terus. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia nggak bisa datang ke dalam kemah suci. Karena kalau datang ke Yerusalem, ya alamat matilah, ditikam sama Saul. Maka mulai mempertanyakan, apakah karena aku berdosa atau apa? Maka mulai mempertanyakan, siapa yang boleh datang ke kemah suci-Mu, siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan yang begitu sederhana, saudara-saudara sekalian, tapi begitu serius. Pertanyaan yang begitu dalam. Kenapa demikian? Karena ini adalah urusan kualifikasi, begitu kan ya? Siapa yang boleh? Standarnya apa? Ini pertanyaan eksistensial di hadapan Tuhan. Siapa dari antara kita? Jangan-jangan walaupun kita ada di dalam ruangan ini sekarang, ada orang-orang yang datang tapi dilalui oleh Tuhan. Bisa enggak? Oh bisa. Dan Alkitab mencatat kok, berapa banyak orang yang enggak datang saja sudah masalah. Datang pun ternyata masih dilalui oleh Tuhan. Betapa ironisnya. Dan justru bagi saya, jauh lebih ironis orang yang datang tapi dilalui Tuhan daripada orang yang sama sekali nggak datang. Sekarang kita lihat, jika disederhanakan pertanyaan ini, apa sebenarnya yang Daud mau nyatakan? Apa yang Daud mau tanyakan? Saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi pertanyaan yang harusnya kita tanyakan dalam diri kita. Orang yang bagaimana Tuhan, atau kehidupan yang bagaimana yang Tuhan perkenankan untuk datang ke hadapan Tuhan? Kalau ini kita tanya, saya berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kehidupan yang bagaimana yang harus saya jalani untuk berkenan di hadapan Tuhan? Atau bisa diganti dalam bentuk pertanyaan kedua, pertanyaan yang tadi yang di atas itu yang dikatakan oleh Daud itu dapat disimpulkan di dalam bentuk pertanyaan, hidup yang seperti apa yang harus kita jalani untuk menikmati hidup dalam persekutuan yang penuh dengan Tuhan? Hidup yang seperti apa? Bagi Daud, saudara sekalian, ini menjadi satu pertanyaan yang penting karena justru di dalam pertanyaan inilah kita
atau Daud dan kita sebenarnya menemukan arti hidup kita. Karena kita bertindak tanduk berdasarkan keputusan ini, berdasarkan kriteria ini. Untuk hidup seperti inilah yang didambakan oleh Daud, untuk hidup seperti inilah yang dipikirkan oleh Daud. Inilah Daud. Bahkan sebenarnya inilah seharusnya kita. Sekali lagi, pertanyaan serius inilah menjadi pertanyaan yang sering kali kita tidak pikirkan. Saudara sekalian, seharusnya dengan kita saat ini, hal yang sangat serius untuk kita memikirkan konsep atau gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Kita mengatakan kita anak-anak Allah, maka kita harusnya serius mempertanyakan konsep hidup yang seperti apa yang harusnya kita jalani. Gaya hidup seperti apa yang sebenarnya harusnya kita hidupi sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah. Memikirkan cara hidup, etika kita, aturan dan hukum dalam kehidupan kita sebagai gereja. Nah sekarang kita boleh memikirkan, jangan salah mengerti saudara sekalian, pertanyaan tentang jalan hidup yang saleh ini bukan pertanyaan tentang syarat prasyarat, bukan. Maksudnya bagaimana? Seringkali kita ketika bertanya seperti ini, maka orang masuknya kepada pertanyaan upaya apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh keselamatan. Bukan itu yang diinginkan oleh Daud. Memang ada pertanyaan tentang kualifikasi, ada pertanyaan tentang eksistensial, ada pertanyaan tentang cara hidup, tapi bukan berbicara tentang syarat prasyarat saya harus bagaimana supaya saya selamat. Karena kalau pertanyaannya seperti itu, pertanyaan itu kita bisa jawab bahwa hidup yang bagaimana yang bisa mendapatkan kebenaran. Ya Daud sendiri tahu, dan di dalam terang perjanjian baru kita sudah berkali-kali belajar dalam teologi reform, bahwa keselamatan bukan karena syarat prasyarat kan ya. Keselamatan bukan karena kemampuan atau kekuatan atau kekayaan kita atau kesalehan kita. Jawabannya tentu by grace. Efesus pasal 2 mencatat ini. Atau di dalam Mazmur Daud sendiri, Mazmur 51, Daud sadar dengan hati yang hancur, yang najis, yang tidak berlayak itu, tapi sekarang diterima oleh Tuhan hanya karena anugerah-Mu. Dari kandungan ibuku aku sudah berdosa, aku tidak layak Tuhan. Daud tahu konsep anugerah. Jadi sekali lagi, bukan tentang syarat prasyarat. Dan kita tahu bahwa anugerah itu hanya kita terima melalui iman dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 itu kan ya. Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Jadi kalau sudah selamat, maka kita tidak ada lagi syarat prasyarat untuk bisa selamat. Sudah selamat kok. Lantas, kalau kita sudah selamat, nah kembali pertanyaan ini sekarang. Sebelum kita mengeksegesis ayat ini, kita masuk ke dalam konsep sistematik teologi terlebih dahulu. Saya sudah selamat, Bapak Ibu sudah selamat. Bagaimana kita menyikapi aturan? Saya sudah selamat. Toh satu kali selamat, tetap selamat kata Alkitab. Bagaimana saya menyikapi hukum Taurat? Bukankah sudah selamat? Jadi kalaupun saya jatuh dalam dosa, saya tetap selamat. Karena satu kali selamat, tetap selamat selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Tuhan memberikan hidup yang kekal, Dia memegang kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan. Lantas kalau memang ini, bagaimana orang reform menjawab, atau kita orang-orang yang mengerti firman Tuhan menjawab, bagaimana dengan hukum? Kalau kamu sudah selamat, jadi bajingan boleh dong. Kan sudah selamat. Nah ini yang kita mau lihat. Sebelum kita expose ayat ini, secara cepat saya masuk ke dalam pandangan sistematik teologisnya. Bagaimana seharusnya kita memandang hukum Taurat, bagaimana kita memandang aturan. Bapak Ibu sekalian, di dalam pandangan-pandangan gerejawi, nah ini yang terjadi, agama atau filsafat dunia masuk ke dalam pikiran kita, maka waktu membaca Alkitab jadi pembacaan yang salah. Beberapa pandangan yang salah, 2 yang salah, 1 yang kurang tepat. Oke, yang salah pertama, sejenis pandangan harus pegang Taurat. Karena kalau tidak pegang, keselamatanmu hilang. Ada kan teologi gereja yang seperti ini? Kamu udah bilang selamat? Oke, kalau kamu selamat, kamu harus pegang Taurat. Kalau enggak, hilang loh keselamatanmu. Sebenarnya Alkitab sudah tegur ini, kitab Galatia. Jemaat Galatia Yahudi yang merasa superior dalam jemaat Yunani. Orang Yunani udah terima Kristus ya, belum selamat loh. Harus sunat loh, harus gini loh, harus gini loh. Kalau enggak selamat kamu, keselamatanmu hilang. Atau di dalam teologi yang lebih modern, Armenian mengatakan hal ini. Kamu udah percaya Yesus kan, maka harus taati aturan-aturan. Iya sudah selamat, tapi kalau kamu enggak pegang, keselamatanmu hilang. Tentu kita bilang ini ngaco. Kita tolak. Karena apa? Karena Alkitab sudah mengatakan tuntutan hukum atau kutuk dosa telah diselesaikan oleh Yesus. Jadi bukan karena kemampuanmu kamu selamat. Saya nggak bahas doktrin keselamatan ya. Asumsi saya jemaat sudah mengerti akan hal ini. Jadi kita tidak harus pegang Taurat supaya mempertahankan keselamatan kita. Kita tolak ini. Atau muncul yang kedua, yang kurang tepat. Yang pertama salah, yang kedua kurang tepat, yang ketiga salah. Lihat nanti susunannya kenapa demikian. Yang kedua, muncul pandangan kedua yang mengatakan,
Itu kan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kan kamu sudah selamat. Ya, memang karena anugerah. Ya sudah, kalau sudah selamat bagaimana? Nggak mungkin orang yang sudah dikasih selamat nggak bersyukur. Ya bersyukur dong. Maka cara bersyukurnya bagaimana? Lakukan hukum Taurat. Jalankan hukum Taurat. Bagus kan ini? Tapi ada keberbahayaan di belakang itu, saudara-saudara sekalian. Apa keberbahayaannya? Kalau berhenti di dalam motif ucapan syukur, yang menjadi pertanyaannya adalah apa? Motif ini punya tendensi untuk bergeser kepada kok seperti urusan balas budi. Banyak kan nasihat orang tua kita yang baik. Lu kalau udah ditorong orang, ingat yang tolong lu. Mbok ya kamu balas budi. Bagus sih, tapi sebenarnya bukan itu yang dituntut Tuhan. Karena mau balas budi apa sama Tuhan? Mau bayar apa sama Tuhan? Ya minimal lah setidak-tidaknya kita bisa balas budi. Pertanyaannya, oke lah kalau kita jalankan itu. Masalahnya, ukurannya apa? Batasannya apa? Kembali ke dalam konsep agama-agama. Kamu harus berbuat baik untuk kamu selamat. Batasan kebaikannya itu apa? Nggak ada tolak ukurnya. Nah sama ini, sebagai rasa ucapan syukur. Nggak salah kalimat ini, tapi kalau berhenti di situ, error dia. Nggak punya satu pijakan yang strong. Atau yang ketiga, sekarang kita masuk waktu yang sangat singkat ya. Maka muncul pandangan yang ketiga yang ekstrim sisi yang lain. Ekstrim pertama, harus pegang Taurat. Ekstrim kedua, yang sayap satunya lagi, Taurat sama sekali tidak perlu lagi sekarang. Bahkan di dalam beberapa kekristenan sekarang, karena sudah ada PB, PL itu buang. Nggak usah baca PL, enggak apa-apa. Ini orang-orang bodoh begitu ya. Bagaimana kamu ngerti PB kalau kamu nggak ngerti PL? Nah sama, bagaimana kamu menjalani anugerah kalau kamu nggak mengerti hukum? Nah dalam hal ini, kita tolak tentunya, karena sebab bagaimana kita mengatakan kita sudah mendapatkan justification, pembenaran, tapi kita tidak mengalami yang namanya pengudusan, yaitu sanctification. Inilah makanya di dalam hal ini begitu banyak kekristenan telah menyimpang, yang orang-orang yang mengatakan doktrin tidak perlu. Pokoknya sekali selamat, ya tetap selamat. Di dalam keselamatan itu ya tidak usah pusing-pusing lah apa yang namanya lahir baru, pertobatan, pembenaran, pengudusan, progressive sanctification. Semua itu sama lah, yang penting terima Yesus selamat. Tapi kita nggak ngerti aspek-aspek apa yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudara sekalian di dalam doktrin dijelaskan kenapa ada pembagian-pembagian itu bukan untuk membeda-bedakan, tapi untuk membawa kita kepada multifaset kelimpahan di dalam keselamatan itu. Hari di mana Tuhan menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian, Tuhan sedang membenarkan kita karena kita bukan orang benar. Nah, ini yang dikatakan Alkitab di dalam Roma pasal 3 ayat 24 bahwa di dalam Kristus kita telah dibenarkan, justification by grace. Kita bukan karena kemampuan kita menjadi selamat. Karena Tuhan telah membenarkan kita. Justification. Kita sekarang sudah jadi orang benar. Meskipun, maafkan kalimat ini kasar. Meskipun kita seorang bajingan. Tapi di dalam Kristus kita sudah benar. Oke, iya. Tapi tidak selesai, saudara-saudara sekalian. Apa tanda justification itu terjadi dalam diri kita? Apa tanda kita menjadi orang benar? Tidak mungkin orang benar itu berhenti di dalam syarat status. Tapi justification itu akan memimpin kita kepada sanctification. Pengudusan. Orang benar tidak mungkin benar jika dia tidak dipimpin kepada pengudusan. Oh jadi kalau gitu sudah selamat butuh syarat tertentu lagi? Enggak. Lalu bagaimana dong? Katanya hukum Taurat mengikat tapi sudah dilepaskan. Jadi harusnya pertanyaannya kita harus taat hukum Taurat atau tidak? Kalau harus berarti kriteria yang pertama. Kalau tidak berarti boleh jadi bajingan. Nah ini serba salah kan ya? Maka dua ekstrim ini selalu muncul. Sebenarnya 500 tahun yang lalu John Calvin, Bapak Reformator sudah jawab. Nah ini yang disebut dengan di dalam teologi Calvin, third use of the law. Cara ketiga memandang hukum. Apa itu? Bahwa hukum Taurat tidak dipandang sebagai sebuah aturan yang mengikat, tapi hukum Taurat juga tidak dipandang menjadi suatu hal yang harus dibuang. Loh jadi bagaimana? Ada sisi ketiga. Nah ini namanya third use of the law. Apa itu? Bahwa hukum Taurat itu kita lihat sebagai cermin. Cermin itu maksudnya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita mentaati aturan, itu tidak dapat diremehkan. Itu tidak dapat diabaikan. Tetapi juga bukan sebagai tuntutan atau kewajiban sebagai syarat prasyarat. Itu yang dua tadi ya. Melainkan, kita melihat Taurat di dalam terang penebusan yang telah menjadikan kita manusia baru, maka di dalam kita menjadi manusia baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Mentaati aturan itu sebagai natur hidup. Mentaati hukum Taurat
sebagai proses menumbuhkan kasih di dalam diri kita. Maka Yesus mengatakan di dalam Perjanjian Baru, seluruh hukum Taurat terdapat di dalam 2 hukum kasih. Sebab seluruh hukum Taurat membawa kita untuk semakin bertumbuh, makin mengasihi Allah. Dengan mentaati hukum Taurat, kita semakin bertumbuh, semakin belajar mengasihi sesama. Jadi, sebagai umat tebusan, saudara-saudara sekalian, menjalankan Taurat itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Menjalankan Taurat itu sebagai natur dari keselamatan. Apalah natur ini? Mungkin kita pikir begitu ya. Gini. Sekali lagi ya, konsepnya tadi, secara konsep, sebagai tanda saya telah mendapatkan pembenaran, justification, maka itu akan kelihatan melalui Roh Kudus memimpin saya untuk masuk kepada pengudusan. Bukan karena dibenarkan, maka Roh Kudus mewajibkan saya harus menjalankan Taurat. Tapi karena saya sudah diselamatkan, Roh Kudus akan memimpin saya untuk menghidupinya. Contohnya gini, secara sederhana, ini nggak terlalu mewakili tapi untuk membuka logika kita. Apa yang disebut dengan natur? Pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, contoh. Apakah kita harus berdoa? Sebagai orang Kristen, kita harus berdoa nggak? Harus dalam pengertian wajib nggak kita berdoa? Sebagai tuntutan. Kita nggak wajib berdoa. Apakah sebagai orang Kristen kita wajib memberi perpuluhan? Wah, sensitif nih ya. Semenjak mulai saat ini nanti kalau dijawab ternyata menghancurkan, Pak Amin tidak mau undang lagi gitu ya. Wajib nggak beri perpuluhan? Tidak. Puji Tuhan, mulai bulan depan tidak ada lagi perpuluhan. Ya tinggal tunggu ditempelin Tuhan saja kamu begitu ya. Lah kan nggak wajib. Sekarang saya tanya pertanyaan konyolnya itu supaya kita ngerti. Anjing harus menggonggong nggak? Ayam harus berkokok nggak? Harus. Enggak kan ya? Tapi kenapa anjing menggonggong? Ya karena dia anjing. Kenapa ayam berkokok? Ya dia ayam. Enggak ada tiba-tiba ayam dikeluarkan dari kandang, wow 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 katanya gitu. Wah ini ayam atau apa gitu. Naturnya ayamnya berkokok. Naturnya anjingnya menggonggong. Natur engkau sebagai orang tebusan harus menjalankan Taurat. Bukan harus. Ya itu naturnya. Sebagaimana anjing menggonggong dan ayam berkokok. Maka kita sebagai gambar rupa Allah yang telah ditebus oleh Kristus. Menjalankan aturan. Bukan sebagai sebuah tuntutan. Tapi bukan mengabaikan aturan. Tapi ini menjadi sebuah natur kehidupan. Maka kenapa saya berdoa? Bukan lagi sebagai sebuah keharusan. Justru karena saya ditebus ya untuk jadi berdoa. Saya ditebus untuk menikmati Allah. Saya ditebus untuk menjalani kekudusan yang sudah diberikan Allah. Bukan karena sekali diselamatkan maka selamat, maka saya bisa jadi bajingan. Berarti nggak ada naturnya di situ. Nangkap konsep natur ya? Saya nggak bisa menerjemahkan natur lebih sederhana lagi. Kiranya ini memberkati jemaat. Kalau nggak ngerti, ya apa boleh buat. Kiranya Tuhan yang memberikan anugerah. Karena waktunya nggak bisa itu jadi kelas PA nanti bicara tentang natur. Oke, sekarang kita masuk. Oke, kalau demikian, maka aturan itu tidak kita pandang sebagai kewajiban. Aturan itu juga tidak kita buang, tapi sebagai natur dari keselamatan. Nah, pertanyaan yang seperti ini, konsep seperti ini ada di dalam kepala Daud. Dia tahu dia tidak harus menjalankan Taurat supaya dia diselamatkan Tuhan. Tapi dia tahu dia tidak menjadi seorang bajingan karena dia sudah diselamatkan Tuhan. Lantas, kenapa pertanyaan ini muncul? Orang yang bagaimana yang berkenan di hadapanmu Tuhan? Loh, perkenanan Tuhan karena anugerah kok. Kasih Tuhan telah menebusku. Ya sudah, aku berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu kita berkenan di hadapan Tuhan, kok nanya lagi? Orang yang seperti apa yang berkenan di hadapanmu ya Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini banyak sekali dalam Mazmur. Seringkali kita hanya melihat itu seperti puisi. Tapi kalau kita benar-benar dalam memasukinya, indah sekali saudara-saudara sekalian. Di dalam Mazmur yang lain, Daud mengatakan, Engkau menyelidiki hatiku ya Tuhan, Engkau tahu dimanapun aku. Engkau menyelidiki aku. Sudah tahu kan ya? Endingnya, selidikilah aku ya Tuhan. Loh, kamu sudah tahu Daud Tuhan menyelidiki kamu. Sekarang kenapa minta selidiki aku ya Tuhan? Lah lihat, pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini. Satu kesadaran untuk mensinkronkan hati kita dengan Tuhan. Nah sekarang kita masuk dalam refleksi akhir tahun kita. Di dalam Mazmur yang ke-15 ini, Mazmur Daud. Pertanyaan Daud bukan urusan syarat supaya masuk selamat, syarat prasyarat. Melainkan sedang membukakan kepada kita tentang natur dari keselamatan yang kita telah terima. Pertanyaan tentang sebagaimana harusnya karakter dari seorang Kristen, karakter dari orang-orang benar, karakter dari umat Allah, orang tebusan Tuhan itu sebenarnya bagaimana? Nah jadi bukan mengatakan syarat lagi, tapi untuk menunjukkan kepada kita waktu kita ditebus, natur apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah ketika kita nggak menyadari ini, akhirnya maafkan kembali kepada contoh konyol tadi,
Kita nggak sadar, kita ayam tapi kita menggonggong. Kita anjing tapi kita berkokok. Ini motif logikanya maksudnya. Nah sekarang kita nggak sadar, kita gambar rupa Allah di dalam penebusan Kristus, and yet kita tetap hidup seperti dunia. Loh, kok nggak nyambung? Naturnya yang mana? Nah somehow, kalau natur otomatis dong, ya anjingnya langsung berkokok, menggonggong dong, bukan berkokok gitu. Tapi somehow, banyak kan, cobalah lihat viral-viralnya video. Berapa banyak orang mengajar anjing husky-nya bilang I love you. Lalu gaya-gaya mirip langsung, iya anjing kok bisa bilang, itu bukan naturnya. Anjing kok dipaksa, lalu bilang itu I love you. Omong kosong. Nah itu, diajari keluar dari naturnya, lalu kita bangga. Lalu berapa banyak lagi orang Kristen yang, siapalah nama anjingnya ya, sekarang nama anjing pun nama manusia, lebih keren nama manusia lagi, nama anjing lagi. Berdoa dulu sebelum makan, lalu anjingnya berdoa. Itu enggak naturnya. Lalu kita bangga, di videoin lagi, viral di TikTok, anjingku bisa berdoa, anjingku bisa bilang I love you dan segala macam. Enggak naturnya. Sama saudara-saudara sekalian, ketika engkau jadi Kristen, berapa banyak cara hidup yang kau pelajari yang justru membuatmu keluar dari naturmu. Nah ini kebodohan kita. Semakin kita terus terjun di tengah-tengah dunia, maka kita semakin keluar dari naturnya kita. Kalau gitu keluar, jangan ikut dunia. Bukan. Kita dipanggil ke dalam untuk diutus keluar. Persoalannya adalah kita selalu pengen diutus keluar tanpa mau belajar di dalam. Maka engkau kehilangan setting naturmu. Jadi Alkitab kasih tahu apa itu dosa. Abnormalitas. Di dalam orang selamat, dosa itu sesuatu hal yang abnormal. Karena apa? Itu bukan natur hidupmu. Lah, kalau sesuatu sudah abnormal, kita bahaya kan ya? Orang sehat. Tiba-tiba something benjol, entah di perut, entah di leher, itu abnormal. Nggak ada yang bilang, lihat mana ada kalian yang punya bengkak kayak gini. Orang itu pasti ketakutan setengah mati, karena itu abnormal. Lah lantas, itu kita bilang, kalau ada orang yang bilang gitu bangga, bukan cancernya yang masalah, ininya yang masalah. Harus ditolong orang itu, gitu kan ya. Nah sekarang kita mengatakan kita orang tebusan, tapi kita tetap menikmati abnormalitas hidup kita yang keluar dari naturnya Allah. Bukan dosanya masalah, ininya yang masalah. Maafkan saya, jadi orang-orang gila bukan orang-orang di luar sana. Orang gila itu ada di dalam rumah Tuhan. Kita, Bapak Ibu sekalian, kita. And yet kita tetap merasa normal di dalam ketidakabnormalan kita. Saya orang sedikit OCD. Jadi kalau ada keran, mau dimanapun, mau di gereja kek, mau di toilet airport kek, ada satu keran dimatikan tetes terus. Saya gelisah. Satu kali di rumah saya, keran di kamar mandi itu tetes terus. Kecil suaranya. Kalau masih bicara kayak gini nggak kedengaran. Tapi udah mulai jam 1, silent semua, saya dengar lah itu. Tik, tik. Setengah mati gelisahnya. Tapi karena saya nggak sempat, 3 hari dengan tik, 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 tik itu, abnormal kan? 3 hari? Normal. Mau tik tak tik tuk tik tak tik tuk pun itu udah normal, pokoknya itu air sudah. Nah ini, kebiasaan membiasakan diri dengan ketidaknormalan membuat kita merasa itu normal. Kebiasaanmu untuk keluar dari naturnya Allah akhirnya membuat kamu merasa itu normal. Setelah merasa itu normal baru mulai mempertanyakan, maka bilang, oh iya Taurat enggak perlu, oh iya Taurat harus, kalau enggak keselamatan hilang. Karena dibaca dari cara abnormal yang sudah rasa itu normal. Nangkap maksudnya ya? Sudah tidak terlalu lama-lama supaya nanti jadi tidak normal nanti kita semuanya. Oke, sekarang masuk. Maka apa yang dikatakan di sini, mengapa pertanyaan ini begitu penting Bapak Ibu sekalian? Karena kita tahu bahwa panggilan keselamatan kita tidak sekedar urusan kita dibebaskan dari neraka untuk mati masuk surga. Saya bolak-balik kalimat ini kan ya. Di dalam videonya untuk KKR Natal kita saya juga bilang ini. Supaya kita nggak menjadi orang-orang abnormal yang berpikir, oh percaya Yesus mati masuk surga. Bukan. Justru kita ditebus untuk hidup di dalam kebenaran itu. Yohanes 17 Yesus berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah ini normalitasnya penebusan. Jadi bukan sekedar urusan tempat, tapi urusan perubahan menjadi manusia baru. Inilah panggilan keselamatan itu. Panggilan untuk hidup di dalam Kristus. Itu natur, bukan kewajiban, keharusan. Tapi sebagai tanda undangan keselamatan yang kita terima. Maka dari natur itulah akan keluar nanti pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari natur itulah akan keluar nanti persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dibalik. Saya sudah selamat, harus kasih perpuluhan. Saya sudah selamat, harus datang ke gereja memuji Tuhan. Itu bukan natur namanya. Itu kewajiban. Enggak kayak gitu undangannya.
Maka kita telah ditebus oleh Kristus, menjadi orang-orang kudusnya Allah. Alkitab berkali-kali bilang, hai orang kudusnya Tuhan. Kehidupan yang seperti apa yang kita jalani sebagai orang kudus? Naturnya orang kudus itu bagaimana? Kehidupan seperti apa yang Tuhan pimpin untuk kita jalani? Nah, ini yang dipertanyakan Daud. Sehingga dia terus mengkoreksi dirinya untuk boleh terus dibentuk menjadi seperti apa? Alkitab bilang, menjadi semakin segambar dengan Kristus. Ini kan undangannya. Oke, sudah tahu semuanya. Secara status kita ngerti. Panggilan keselamatan adalah kita diundang untuk menjadi seperti Kristus. Itu naturnya. Tapi kalau diparsing lebih dalam, iya saya tahu. Tapi seperti apa yang namanya hidup seperti Kristus itu? Nah, paling tidak dalam hal ini kita mengajak melihat ke dalam Mazmur 15. Ini bukan satu-satunya. Ini salah satu aspek dari natur itu. Oke? Maka kita boleh melihat saudara-saudara sekalian, memikirkan apa yang digumulkan oleh Daud sebagai jalan hidup orang benar. Panggilan kita sebagai orang pilihannya Allah. Kehidupan seperti apa yang harusnya kita hidupi. Natur yang seperti apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita jalani. Sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Daud memaparkan jawaban di dalam hal ini dalam bentuk puisi. Menarik sekali, tapi begitu dalam. Dalam bentuk metode penulisan puisi Ibrani, kita masuk sedikit kepada studi bahasanya, disebut di dalam Hebrew parallelism. Bentuk puisi yang paralel, bertingkat. Jadi ada bait kepada bait, tapi itu semua saling integrasi. Itu biasanya ada 3 bentuk puisinya. Bentuk pertamanya, ada baris pertama, lalu baris kedua itu mengulang kembali baris pertama dalam kata-kata yang sedikit berbeda tapi tekanannya sama untuk memberikan penekanan, mengkonfirmasi kalimat pertama itu benar. Ini bentuk yang pertama puisinya. Bentuk kedua, nanti kita lihat ini semuanya ada di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke berapa ini? Ayat yang kelima ini. Bentuk keduanya, baris pertama muncul, nanti bentuk keduanya antitetikal, kontras. Orang yang nggak benar, maka orang benar. Jadi yang menjorok keluarnya mengatakan orang tidak benar, yang menjorok keluarnya mengatakan orang benar. Metode kontras, itu puisi yang bersaut-sautan. Atau baris ketiganya, formulanya, baris pertama dikatakan, baris keduanya mengembangkan, tetapi tidak hanya itu, melainkan. Nah, formula tidak hanya itu, tetapi juga. Jadi ada 3 bentuk di dalam puisinya Ibrani. Nah, sekarang kita lihat di dalam bentuk ini dikasih kaidah tentang melalui gaya metode puisinya Ibrani ini, kita menemukan ternyata ada 6 bait yang diberikan oleh Daud menjadi jawaban dari pertanyaan penting di atas. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Tuhan, siapa yang boleh diam di gunung kudusmu? Lalu dia trace, dia renungkan dan dia catat. 6 bait ini melengkapi 6 aspek hidup orang benar yang berkenan di hati Tuhan. 6 baris ini di dalam ayat 1, ayat 2 sampai ayat 5 ini berbicara tentang 6 hal yang merepresentatifkan natur hidup orang tebusan. 6 hal ini yang Tuhan undang untuk kita hidupi ini sebagai panggilan dari keselamatan. Supaya kita semakin lagi menguji, meneliti kedalaman hati kita untuk kita menghidupi natur dari keselamatan. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita lihat apa saja natur kehidupan orang yang ditebus. Di dalam terang perjanjian baru, kemarin di dalam Natal remaja membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab di dalam Kristus kamu menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa tanda kebaharuan itu? Natur apa yang ditanamkan Tuhan di dalam natur kebaharuan itu? Pertama, mari kita baca dari ayat 2. Saya baca sekali lagi pertanyaannya, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, sampai di situ, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Itu bagian kedua nanti. Pertama, berbicara tentang apa? Saudara-saudara, natur dari keselamatan yang kita terima. Tuhan membentuk kita di dalam karakter. Maka dalam hal ini, bentuk pertama itu bentuk paralel kontras. Dikatakan di situ, orang yang berlaku, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil. Kontras di situ dikatakan, yang melakukan apa yang adil, tidak bercela, blameless. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Di dalam kata bahasa aslinya Ibrani dikatakan, yang tidak bercela itu, blameless itu tamim.
Tamim itu berbicara mau memberikan gambaran seorang dengan karakter yang moralnya memiliki karakter yang teguh, firm. Inilah natur dari keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita bukan soal tempat. Tuhan menebusmu untuk mengubah karaktermu. Ini panggilan keselamatan, saudara-saudara sekalian. Mari kita menguji dalam seluruh kehidupan kita. Karakter apa yang di dalam diri kita yang bermasalah. Justru Tuhan mau membentuk itu. Itu sebab kenapa seringkali kita bolak-balik mengalami masalah yang sama. Karena Tuhan terlalu sabar untuk membentukmu untuk karakter yang kau bangun tembok itu. Tuhan mau hancurkan tembok itu. Tuhan, urusan lain kau boleh pakai aku. Uangku boleh kasih persembahan. Tapi urusan dendamku sama dia, jangan harap aku maafkan. Biar dia mati. No. Tuhan, urusan aku melayani boleh. Tapi urusan orang datang ke rumahku, no, nggak ada persekutuan. Oh, di Jakarta terjadi. Melayani, lalu gereja telepon. Pak, kita mau besok ke rumah. Oh, kita ketemu di resto mana saja. Nggak tahu. Rumah segede bagong tapi kayaknya rasa neraka atau malu atau apa. Nggak mau open hatinya. Berapa banyak orang mengalami hal-hal yang seperti ini. Apa yang terjadi? Engkau menyembunyikan, engkau membangun tembok di mana Tuhan tidak boleh intervensi. Padahal keselamatan berbicara tentang tamim. Moralitas yang baik ditandai dengan karakter yang baik. Untuk mengundang orang, membiarkan orang melihat hidupmu. Apa yang disebut dengan karakter yang baik? Sekali lagi saudara-saudara sekalian, karakter yang baik itu bukan polesan. Engkau baik, engkau ini, engkau itu, kau kasih perpuluhan, kau taat di gereja. Ya, itu bisa jadi tolok ukur. Tapi tolok ukur terbaik adalah kau buka hidupmu untuk dilihat orang. Kalau engkau rajin melayani, tapi tidak ada ruang untuk engkau bisa bicara dengan orang lain, karaktermu dipertanyakan. Karena karakter yang agung adalah dimulai dari engkau rela untuk membuka dirimu di hadapan orang. Gak ada yang kau tutupin. Itu karakter yang agung. Sekarang saya kasih contoh ya, bukan untuk mengagungkan beliau. Kenapa saya memang menerima panggilan jadi hamba Tuhan melalui KKR Pak Tong. Kenapa sampai sekarang saya mengagumi beliau, bukan memuji beliau, menyembah beliau, mengagumi beliau. Karena dia open dirinya, sehingga saya tahu berapa fragile-nya beliau. Apa kelemahannya Pak Tong? Apa dosanya? Dia manusia biasa yang sama berdosanya dengan kita. Dan ternyata ketika kita menyelidiki Alkitab, Alkitablah kitab suci yang paling jujur. Karena apa? Hanya Alkitab satu-satunya kitab suci yang menelanjangi seluruh dosa tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Selidiki agama-agama. Setiap tokohnya, kulik dosanya, mati kamu. Nabi ini, Anda usah tulisin ya, tahu. Istrinya sekian, Akbar sudah. Maksudnya Akbar tahu ya. Tapi Alkitab ditelanjangi dosanya Daud. Even seorang Paulus menelanjangi sendiri dosanya. Di antara orang berdosa ke orang paling berdosa. Kok bisa? Justru ini yang disebut dengan karakter yang agung. Membuka dirimu, membentangkan dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu. Maka saudara-saudara sekalian, orang yang berpegang teguh menjalankan seluruh tuntutan perintah Tuhan bukan karena dia mau selamat, tapi karena kesadaran untuk terus menikmati keselamatan itu. Maka itu yang membentuk ruang kita menjadi orang-orang yang berkarakter agung. Bukan karena kesempurnaan kita menjalankannya, tapi kerelaan kita untuk terus dibentuk. Itu yang disebut karakter orang benar. Maka karakter orang benar bukan hanya sebuah kehidupan yang pasif, tidak lakukan ini, tidak melakukan itu. Itu kerohanian yang kanak-kanak. Apa tanda saya rohani? Saya nggak pernah bentur dengan orang lain. Apa tanda saya rohani? Saya nggak pernah benci orang lain. Kok bisa? Karena saya di rumah terus, nggak pernah mau datang ke gereja. Ya nggak bentur lah. Nah itu bukan kerohanian yang dewasa. Tetapi juga saudara-saudara sekalian, karakter yang agung adalah sebuah tindakan aktif. Melakukan apa dikatakan di sini? Nah yang kedua, tanda karakter yang agung. Tanda pertama, membuka dirimu dibentangkan di hadapan orang lain. Daud merelakan dirinya untuk diketahui oleh semua orang. Tidak ada satupun dari orang-orang Goa Adulam yang para bajingan itu yang ikut sama dia itu para penjahat yang lari loh. Itu tahanan-tahanan yang kabur. Lalu ketemu sama Daud di Adulam. Semua setia ikut Daud. Karena mereka tahu berapa fragile-nya Daud. Open. Tapi yang kedua, apa yang disebut dengan karakter yang agung. Dari situ tahu saja kalau ya rusak semua ya gimana agungnya. Tapi dicatat orang yang melakukan keadilan. Ini yang disebut karakter yang agung. Di dalam terang perjanjian baru, Yesus menyatakan di dalam khotbah di bukit. Salah satunya Matius 25. Nanti boleh dibaca panjang dari ayat 34 sampai 39. Khususnya 38-39. Waktu dikatakan Tuhan, lakukanlah ini. Maka orang benar itu berkata, kalau kau mengatakan kau mengasihi aku, kasih orang yang ketok pintu makan dan segala macam, kasih aku makan waktu aku mengetok pintu. Lalu orang benar itu menjawab,
Orang benar dan adil itu menjawab dalam terjemahan aslinya. Kapan kau ketok pintu minta makan Tuhan? Yesus berkata, janda-janda miskin itu yang mengetok pintu. Di situ aku yang mengetok pintumu. Orang-orang yang berkekurangan itu mengetok pintu. Maka tanda kita berkarakter agung. Kita punya hati untuk melakukan keadilan. Ini yang Tuhan inginkan dalam keselamatan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang menerima anugerah, tidak mungkin lidahnya tertahan untuk menyimpan anugerah itu untuk dirinya sendiri. Saya pernah bilang di sini kan ya, kalau gelas diisi, sudah penuh diisi terus. Alhasil, tumpah. Tidak mungkin disimpan sendiri. Itu anugerah. Tidak usah anugerah. Soal makanan enak saja. Kalau lidah kita sudah cicipin, bayar loh, bayar. Cerita nggak sama orang lain? Bodoh lu kalau nggak makan di situ. Itu makanan terenak di dunia. Emangnya kita dikasih SOP? Nanti kalau udah makan sini, ini kriterianya untuk kasih tahu makanan kami enak. Enggak, kita ceritakan karena limpah. Nah sekarang, apa tanda kita menjadi orang benar? Anugerah itu diberikan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin engkau tahan? Saya nggak ngerti ada orang Kristen bisa hitung-hitungan untuk menolong orang lain. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Sebagai hamba Tuhan, kami harus juga memberi teladan. Bukan karena demi itu kami melakukannya. Tapi paling tidak saya bersyukur Tuhan mengubahkan hati saya karena melalui kehidupan yang susah. Saya tantang mantan pacar saya yang sekarang istri saya. Satu syarat yang saya minta sama Tuhan untuk menemukan pasangan hidup. Tidak boleh hitung-hitungan soal uang. Kalau Tuhan mau ambil kasih enggak. 2 kali sebelum saya ketemu sama istri saya, 2 kali saya jadi curhat ya. 2 kali saya ketemu sama mantan pacar yang sebelumnya. Cuman ini yang saya minta, enggak siap. Kan sudah kasih persembahan berpuluhan ini. Tapi kalau kasih lagi digerakkan Tuhan, bagian yang sudah kita invest untuk tabungan untuk nanti anak lah dan segala macam. Saya pacaran kayak gitu bicaranya saudara-saudara sekalian. Jadi bukan, hai apa kabar, sudah makan belum? Aduh nggak ngerti saya pacaran sampah-sampah begitu. Itu yang saya tanya, and yet dia bilang nggak siap. Ya sudah, putus. Bukan karena nggak cocok, tapi karena saya tahu panggilan saya ke situ. Nah sekarang saya tanya sama istri saya, memang dia lebih orang yang cuek sih. Oke, siap katanya. Ya udah, nanti ambil uang kasih persembahan. Hah? Jadi habis dong uang kita? Iya, ya sudah katanya. Ya sudah. Toh lu yang pusing, dia bilang begitu. Ya saya memang yang pusing gitu. Ya ini panggilannya memang. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam kerelaan kita mendapatkan anugerah. Paling tidak pertama anugerah umum terlebih dahulu. Berapa banyak anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak mungkin kurang. Persoalannya bukan kebutuhanmu yang kurang, keinginanmu yang terlalu banyak. Berapa banyak bagian kita yang menyisihkan untuk orang-orang? Saya harus jaga dengan kerendahan hati, tapi saya harus bilang, saudara-saudara sekalian, saya tetap komit sama istri. Setiap bulan kami harus sisihkan untuk dukung misionari. Tidak bisa tidak, karena Tuhan terlalu memberi limpah. Limpah bukan berarti kami bisa jalan-jalan, yang nggak ada waktu untuk jalan-jalan dan nggak ada uang untuk mikirin jalan-jalan. Sekali 2 tahun, oke lah, bisa tabung untuk jalan-jalan. Tapi di luar itu, lebih baik kasih orang susah. Oke, nggak usah orang susah, misionari lah. Hati kita terlalu sempit untuk hal itu. Tapi kalau curhat, bagaimana? Wah susah. Kita lah orang paling susah di dunia. Ya makin susah lah engkau dengan curhatmu yang susah. Bukan berarti nggak susah, tapi hati kita nggak bisa bersyukur. Apalagi tentang anugerah khusus itu. Keselamatan yang Tuhan sudah bilang itu. Apa tanda kita menjadi orang adil? Adilkah kamu? Keselamatan yang kau terima, kau tahan di mulutmu untuk tidak kau beritakan kepada orang lain. Di mana keadilan itu? Bagaimana kita mungkin berdiam persentase jumlah penduduk di dalam orang-orang di Palembang ini? 1 kali saja mulutmu untuk terbuka mengkabarkan Injil tak mau. 1 kali saja lututmu berlutut untuk mendoakan orang yang belum terima Yesus tak mau. Di mana keadilan itu, saudara-saudara? Natur dari keselamatan itu membawamu untuk menumpahkan anugerah itu kepada orang lain. Ini panggilan kita. Maka ironisnya justru ini yang paling kita sepelekan. Ini karakter yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Tapi ini karakter yang paling kita tidak mau hidupi. Karena nggak enak melepaskan sesuatu dari diri kita. Oh, kalau mau bicara keadilan, kan ada aksi kasih. Bagus kan ya? Gereja kita lakukan aksi kasih. Yang paling heboh lagi, yang barusan disobek-sobek itu, yang di Cianjur itu. Lalu semua jemaat heboh-heboh dan segala. Ngapain? Apa yang heboh? Oke, terlepas dari itulah. Lalu kita bilang, ya kita kan nggak tahu caranya. Sudah, pokoknya saya kasih persembahan aja di gereja. Nanti gereja yang kelola untuk tim aksi kasih. Bikin gereja dan segala macam. Oke, baik. Tapi kalau berhenti di situ, itu namanya spirit tahu beres. Udah, pokoknya nanti orang yang ngurus. Tapi itu sebenarnya bukan kasih, itu lebih kepada ignorant, tidak mau tahu. Pokoknya sudah saya kasih, ya sudah. Coba bisnis, engkau tanam saham kayak gitu. Saham bodong namanya. Oh, aku nggak tahu tuh main-main saham. Ya sudah, main di kripto aja.
Oh berapa? 20 M kutumbahkan. Gak mungkin, pasti belajar dulu, selidiki dulu. Gak mungkin kamu ignoran. Kasih ke situ, lalu hilang. Ah ya sudah, gak mungkin. Lalu untuk aksi kasih, pokoknya gereja lah udah tahu beres, kasih aja. Oke 20 juta, kasih persembahan, nanti tak dukung gereja, entah apa ya terserah gereja lah itu. Saya percaya gereja. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Bukan berarti itu tidak kita lakukan. Tapi kalau berhenti di situ, itu namanya bukan kasih, itu tidak peduli. Itu bukan keadilan. Kedua, apa yang dikatakan? Tanda kasih dalam diri kita natur itu akan mengubahkan karakter kita menjadi orang benar, menjadi orang adil. Kedua, natur dari keselamatan itu akan mengubahkan kita di dalam apa? Tutur kata. Saya teruskan. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Masih bagian dari ayat kedua. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bicara tentang kebenaran. Ini naturnya Allah. Dan natur ini yang diberikan kepada kita. Paling tidak minimal dalam terang perjanjian baru. Bolak-balik Tuhan mengatakan hal ini. Yohanes 17 ayat 3. Orang yang mengenal Allah yang benar. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Allah itu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Roh itu adalah roh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka natur dari keselamatan, kebenaran itu membawa kita kepada hidup benar. Ditandai dari apa? Tutur kata yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Dan kita dipanggil, saudara-saudara sekali lagi, untuk hidup dalam kebenaran dari Allah ini, yang telah terlebih dahulu membenarkan kita, justification. Dalam pengertian bahasa aslinya, ini bukan hanya sekedar berkata benar, berkata jujur, tapi ini menekankan tentang being trustworthy, dapat dipercaya. Orang yang menyatakan kebenaran, jemaat sekalian, adalah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dan diteruskan dengan konsep paralel nanti dalam ayat ketiganya dikatakan apa? Tidak memfitnah orang lain, tidak sembarangan membicarakan orang lain. Khususnya dalam konteks ini, kita tidak menjadi orang yang sembarangan membicarakan saudara seiman kita di dalam gereja Tuhan. Ini salah satu pihak tentu ada urusan culture, tinjauan kritis ke dalam culture kita timur ya. Kita sungkan ngomong di depan, tapi ringan ngomong di belakang. Ini masalah loh. Nggak enak lah kalau ngomong, tapi di belakang kenceng ngomongnya. Nggak kenceng sih, tapi cepat. Nggak suaranya nggak pakai toa, tapi panjang itu. Ini rahasia ya, kalimat. Ini bukan gosip ya, kita doakan. Aduh rohani sekali template-nya, kita doakan. 1, 2, sampai 10 tetangga, akhirnya jadi rahasia umum. Lalu yang si B yang sudah dapat dari si A ketemu sama si C. Ini rahasia ya, katanya lagi. Sebenarnya gini, loh aku juga ada tahu. Loh katanya rahasia kok kita sama-sama tahu ya. Ya sumbernya sama dari si A, gitu ya. Tapi ngomongin si D, si D-nya sendiri tidak tahu bahwa si B, si C, si D sudah tahu hal yang dia sendiri tidak lakukan. Ini kan terjadi dalam gereja Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, mau menyelesaikan kasus Sambo paling cepat, undang orang gereja masuk ke situ. Karena hal yang nggak ketahuan pun bisa diketahui orang gereja kan, saking cepatnya gosip gitu ya. Jadi nggak tahu apa masalah Sambo, ya sudah orang gereja aja gosip langsung ketahuan tuh cepat. Ini realita yang menyedihkan saudara-saudara sekalian. Maka di dalam hal ini dikatakan apa? Kebenaran itu menjadi suatu hal yang menjadi naturnya orang Kristen, and yet kita nggak mau hidupin. Alkitab mengatakan kebenaran itu menyakitkan. Memang, kebenaran itu menyakitkan. Belajar menerima karena itu memurnikanmu. Semakin kau lari dari realita kebenaran, engkau gak akan bisa menjadi orang yang bertumbuh. Berapa luasnya hati kita untuk menerima kebenaran menghantam kita. Justru itu cara kita dimurnikan. Di dalam kitab Amsal dikatakan, di dalam kitab Habakuk juga dikatakan, seperti peleburan Tuhan membentuk kita. Yang namanya peleburan itu di mana tidak sakit, dibakar, saudara-saudara, dibakar, dipanaskan sehingga derajat tertentu, lagi dipanaskan sampai mengalami pemurnian. Ini caranya Tuhan. Kebenaran itu menyakitkan, mengkikis kita, mengkoreksi kita, membentuk kita. Tapi sekali lagi, kalau hatimu sempit hanya gara-gara kebenaran itu dinyatakan, karena kebenaran itu dinyatakan dengan cara yang salah, lalu engkau membuang kebenarannya hanya gara-gara sakit hatimu dengan cara yang salah itu, maka engkau tidak akan bertumbuh. Tentu, supaya balance, pertanyaan juga kepada orang yang menyatakan kebenaran. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran dengan cara yang salah, maka hatimu jadi sempit, kita yang nggak bisa belajar.
Tapi perhatikan juga sebaliknya, bagi kita yang orang-orang yang menyatakan kebenaran kepada saudaramu, koreksi juga apa motivasimu dan bagaimana caramu. Jadi balance sebenarnya gereja. Maka mari kita sama-sama berbicara kebenaran. Jangan main belakang. Di situ sudah menggugurkan dua. Tidak ada karakter yang agung di situ, tidak ada tutur kata yang benar di situ. Kenapa engkau tetap menghidupi abnormalitas itu dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu? Ketiga, perilaku. Diteruskan ayat ketiga, yang tidak menyerahkan, yang menyebarkan fitnah dengan lidahnya itu tadi, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Bait ketiga masih dalam bentuk paralel dengan bait yang kedua tadi itu, dengan mengatakan kebenaran, tidak menfitnah. Lalu diteruskan kepada tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Dari bait kedua ini, saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini berbicara tentang mulut tadi, bicara tentang tutur kata, lalu diteruskan dalam ketiga ini berbicara tentang tindakan. Urusan natur keselamatan, pertama tutur kata, kedua tutur kata. Pertama karakter, kedua tutur kata, ketiga tentang kelakuan, tindakan. Khususnya dalam hal ini pertanyaan kita, bagaimana kita bertindak tanduk kepada orang lain? Somehow kalau kita bertindak tanduk ke atas, kita takut. Tapi kalau selevel dan ke bawah, masalah. Di sini mari kita mempertanyakan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memposisikan diri kita kepada orang yang di bawah kita. Entah itu orang yang lebih muda dari kita, entah itu pegawai kita, entah itu pembantu rumah kita, entah itu anak kita, atau itu entah saudara kita. Bagaimana kita seringkali bersikap memandang remeh, memandang kecil, atau mungkin mendiskreditkan mereka. Di gereja kita melayani, di luar terlalu gampang memaki. Di gereja kita menjadi orang yang terlalu gampang memberi persembahan, tapi di luar kita tidak punya hati untuk memperdulikan orang yang kekurangan. Perilakumu bukan dilihat di gereja Tuhan, tapi bagaimana engkau membentangkan hidupmu di tengah-tengah masyarakat juga. Maka saudara-saudara sekalian, ketika hatimu menjadi sempit di luar, kita melayani di dalam di gereja, tapi di luar menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka orang-orang seperti ini, sekalipun terkesan melayani, tapi ada tembok yang begitu tebal yang memisahkan relasimu dengan Tuhan. Maka semua hal yang kau kerjakan di gereja, template pencarian pengakuan diri, tapi tetap hatimu kosong. Itu sebab seringkali orang-orang melayani rutin di gereja tiba-tiba hilang. Why? Cenderung karena kekecewaan. Saya tidak bilang faktornya salah, tapi ketika kekecewaanmu terus engkau pelihara, tidak memberikan dirimu untuk menyatakan kebenaran, engkau hancur. Nah tentu orang yang sana itu benar, tapi engkau sendiri melakukan itu, ya engkau yang menghancurkan dirimu sendiri. Maka etika moralnya kita, saudara-saudara sekalian, bukan hanya sekedar melakukan ritual ini dan itu, tapi kesadaran panggilan penebusan. Hidup kita itu dipanggil menjadi saksi untuk menghadirkan shalom di muka bumi. Itu etikanya kita. Bukan menjadi superhero yang bisa tolong semua orang, tapi mari kita punya hati yang rela untuk memberi, hati yang rela untuk tidak mencelakakan, bahkan tidak menimpakan celah kepada orang lain. Sekarang politik itu terlalu gampang untuk mengatakan apa? Solusi dari ketika saya bermasalah, supaya solusinya apa? Selesaikan masalah. Bukan. Solusi masalah yang diajari di dalam politik dunia ini, apalagi di Indonesia sekarang ya, solusi dari masalah adalah salahkan orang lain. Ya udah, itu solusinya. Jadi solusi dari masalah ini apa? Kenapa ini, bagaimana Jakarta banjir terus? Nggak ada solusinya. Solusinya apa? Iya, air dari Bogor turun terus. Ya itu solusinya. Salahin aja Bogor. Nangkaplah maksudnya ya, curhat saya orang Jakarta ya. Kita tidak bisa menjadi baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak membenci kejahatan. Saya bilang saya baik melayani, tapi di luar saya menjadi orang yang rusak dalam cara kerja saya. Baik apa itu? Amsal mengatakan dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah benci kejahatan. Maka ketika engkau baik di dalam gereja Tuhan, tapi engkau rusak di luar, engkau bukan orang baik. Maka saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa mengatakan engkau baik karena engkau baik kepada hamba Tuhan. Saya harus melihat hidupmu di luar. Sekaligus juga, hamba Tuhan itu baik. Kenapa? Ya dia selalu besuk saya. Loh kok cuman kamu yang dia besuk? Hamba Tuhan tidak baik itu. Question mark untuk kita semua. Maka bagaimana kita menjadi satu orang yang membuka diri di hadapan Tuhan? Kita sulit untuk melihat kebaikan orang di gereja. Ini masalah yang lain lagi. Tapi bisa bergaul dengan orang-orang rusak di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang kita baik? Bagaimana kita bisa mengatakan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Selalu di gereja, susah bergaul di gereja itu, banyak sekali politiknya, ini kebusukannya, topengnya dan segala macam. Lebih baik di luar. Saya tahu teman saya itu bajingan, tapi dia ngomongnya ceplos-ceplos apa adanya. Saya lebih bisa teman sama dia. Question mark, saudara-saudara, question mark.
Bukan berarti kita jadi musuhin orang di luar sana ya. Tapi kalau kita bisa bergaul dengan orang-orang itu, kita tahu dia bajingan tapi kita tak bisa berteman sama dia. Sementara di gereja karena kita bilang banyak topeng, maka saya tidak bisa bergaul dengan dia. Something wrong. Bagaimana kamu bisa tetap hidup di tengah-tengah kegelapan, sehingga di tengah-tengah terang, engkau hanya terus menjadi orang bersungut-sungut. Nah kenapa di gereja kita bilang, aduh terlalu banyak begini begitunya? Karena terang. Loh, kenapa? Yang gak ada yang ketutupan lagi, jadi ketahuan kemunafikannya, yaitu karena terang. Di luar gak ada itu, justru kelihatan terang, padahal gelap. Sama-sama tahu, sama-sama tidak saling tegur. Ya sudah, cincai. Kita partner bisnis, lu mau bajingan kayak mama gak apa-apa, ya kita teman aja lah terus. Nanti minum-minum sama-sama, mabuk-mabuk sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Setelah itu oke ya, selesai. Di gereja gak bisa gitu, ya karena apa? Sama-sama diterangi. Alah, bajingan ternyata dia. Aku bajingannya 2 sih, aku bajingan 2, tapi dia bajingannya 10. Nggak bisa. Satu kali saya ngisi pelayanan di Bareskrim, apa itu tempatnya Sambo itu kan ada tahanan di bawah, si Eliezer kan di situ. Ya sekarang gereja GRI Pusat itu punya pelayanan penjara banyak. Tadinya cuma 1, 2, sekarang sudah 4 pelayanan penjara. Nah salah satunya Bareskrim. Tadinya hari Rabu, sekarang kita isi di hari Minggu. Rutin kita isi. Lalu di situ, saya nggak usah sebut nama lah ya. Intinya tahanan Bareskrim itu bukan tahanan kecil, bukan copet, nggak ada yang kayak gitu. Yang TTT itulah. Apalagi sekarang salah satu orang paling besar, kasih clue sedikit, mafia terbesar di Surabaya. Yang saya percaya orang di sini juga kena saham bodongnya itu. Surya itu, udah tahu lah ya. Nah, disitulah dia ditahan. Lalu saya khotbah segala macamnya. Di situ, udahlah nggak apa-apa. Ada juga sebut nama si siapa itu yang bilang Tuhan pun bingung sama saya. Indra Kents. Nah, di situ lah mereka dengar khotbah segala macam. Dia bilang dia nggak percaya Tuhan kan segala macam. Lalu setelah saya khotbah, wah semua salam kamsya. Terima kasih Pak. Saya baru sadar Tuhan itu masuk akal. Hah? Saya baru sadar. Selama ini saya tidak percaya Tuhan. Sekarang saya percaya Tuhan. Wah dalam hati mulai bersyukur Tuhan, akhirnya kau terangi hati orang ini. Udah selesai bicara kayak gitu, kumpul-kumpul masih sebelum pulang. Ya sebenarnya Pak, gimana ya melihat realitas sekarang ini? Kami sih di sini sadar, ini bukan penjara sembarangan, ini bukan tahanan sembarangan. Pencuri-pencuri kelas kecil nggak bisa di sini. Loh, kok bangga ini orang ngawur? Lu harusnya malu, justru lu yang paling rusak, makanya lu di sini gitu. Kelas kita beda. Bangga lagi ngomongnya. Loh, jadi tadi bilang terima kasih Tuhan masuk akal. Nah ini, orang-orang yang tetap bergaul dengan kefasikannya, lalu cari firman Tuhan yang cocok dengannya. Mau dikasih firman Tuhan sebagaimana kerasnya pun, dia hanya akan lihat itu seperti film action. Sekali-sekali menggetarkan jiwanya. Wah seru ya, and then lewat. Oke, itu ke kita. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara sekalian gak hanya ke situ. Sadarkah engkau, itu yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Pertanyaannya, kita sulit melihat kebaikan orang lain sehingga kita menghidupi seperti itu. Maka bagaimana dengan anak-anak kita sekarang? Siapa yang mereka kagumi? Masihkah anakmu mengatakan, aku mengkagumi papa, aku mengkagumi mama? Atau engkau wawancara anakmu sekarang, yang paling kagumi kamu, yang kamu kagumi sekarang siapa nak? Puji Tuhan kalau masih ada anak di gereja ini bilang, yang paling ku kagumi adalah Tuhan Yesus. Ngomong kosong ada anak yang bilang kayak gitu sekarang. Jadi siapa yang paling kau kagumi? Papa. Aduh terlalu kecil sekarang. Siapa yang paling kamu kagumi? BTS. Artis, YouTuber, TikTokers, dan segala macamnya. Menunjukkan apa? Nilai apa yang mereka hidupi sekarang? Saudara-saudara, nilai apa? Karena natur keselamatan itu tidak kau hidupi, sehingga itu tidak terpancar untuk anakmu nikmati dan teladani. Neraka, sekalipun mereka baik-baik saja. Warisan yang kau investasikan hanya materi dan kerja kerasmu, tapi natur keselamatan itu tidak menjadi satu warisan yang dilihat oleh anak-anakmu. Mengapa anak-anak kita semakin sedikit mengagumi kita? Mengapa figur-figur yang fenomenal template itu yang mereka dambakan? Atau bahkan tidak bisa lagi melihat atau mendambakan Kristus, menjadi merindukan untuk semakin hidup dalam Kristus, karena kita enggak wariskan. Kelima, apa yang dikatakan di dalam hal ini? Alkitab mengatakan bait yang di dalam bait yang kelima, tentang natur keselamatan itu berbicara tentang integritas. Saya bacakan sekali lagi dari ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bait kelima berpegang pada janji atau sumpah. Ini yang disebut dengan integritas.
Kata kuncinya, saudara-saudara, apa dikatakan di situ? Walaupun rugi. Sekali lagi, perhatikan. Yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Ini yang disebut dengan integritas. Integritas itu berbicara tentang apa? Kesetiaan, konsistensi, walaupun rugi. Orang-orang yang demikianlah yang memperkenankan hati Tuhan. Di dalam terang perjanjian baru Yesus berkata, Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat. Maka bagaimana cara kehidupan kita di tengah-tengah dunia? Berapa banyak tipu-tipu yang kita lakukan? Bicara tentang integritas, berbicara tentang natur dari keselamatan. Walaupun dengan menjalankan itu kita rugi. Tapi itulah panggilan kita, saudara-saudara, itu panggilan kita. Maka apa yang disebut dengan integritas menurut firman Tuhan? Integritas itu bukan hanya soal konsistensi, pokoknya saya kaku hidup. Bukan. Integritas itu di dalam terang firman Tuhan berbicara tentang coram Deo. Hidup di hadapan Tuhan. Itulah integritas. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, waktu engkau menjalani seluruh kehidupanmu, engkau menjalankannya karena kesadaran hidup di hadapan siapa? Oh, saya lakukan ini tipu-tipu pasangan saya. Oh, saya lakukan itu karena tipu-tipu anak saya. Oh, saya melakukan ini. Terlepas dari itu baik atau tidak, persoalannya adalah engkau melakukannya berdasarkan lihat orang atau tidak. Tapi engkau tidak menyadari hidupmu di hadapan Tuhan. Integritas itu berbicara tentang hidup di hadapan Tuhan. Loh, bagaimana orang berdosa disebut berintegritas? Saya sulit untuk terima. Tapi Alkitab menyatakan demikian. Betapa rusaknya Daud, tapi Tuhan mengatakan Daud orang berintegritas. Karena apa? Waktu dia menyadari segala dosanya, dia nggak kucing-kucingan lagi. Nabi Nathan bilang, ada orang punya 1000 kambing domba, ada yang 1. Lalu diambilnya yang 1 itu karena mau pesta. Belum selesai, si Nabi bilang, orang itu harus dicelakakan, harus dihukum mati. Daud begitu marah. Nathan bilang, kau orangnya. Oh enggak, aku enggak kayak gitu. Enggak ada. Langsung tersungkur dan mengatakan, aku orang berdosa. Bicara integritas bukan karena engkau sempurna, saudara-saudara sekalian, tapi bicara integritas, kesadaranmu untuk terus open hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan bangun tembok. Maka sekali lagi, kesadaran hidup di hadapan Tuhan, inilah natur dari keselamatan. Karena tanda dari keselamatan atau panggilan dari keselamatan untuk apa? Didamaikan dengan Allah. Ya naturnya untuk bersama-sama dengan Allah. And yet sudah mengatakan kita diselamatkan, terus sembunyi-sembunyi dari Tuhan. Tidak masuk akal. Ya sekali lagi, anjing yang berkokok itu. Nah ini yang selalu kita lakukan, berapa rusaknya, bukan rusak dalam keadaan yang menjijikkan, tapi rusak dalam hal yang begitu bodoh. And yet kita terus mau hidupi hal yang seperti itu. Konyol, saudara-saudara sekalian. Terakhir, yang keenam. Ini sensitif, tapi ternyata Alkitab yang bicarakan ini. Sekali lagi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Berbicara tentang apa? Integritas kehidupan, natur dari kehidupan orang yang diselamatkan. Sangat berurusan dengan caramu menggunakan uang. Loh, kenapa kekristenan membicarakan ini? Ini karena gereja butuh uang? Bukan. Bait ke-6 membicarakan tentang apa? Ciri-ciri terakhir orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menggunakan uangnya. Tidak makan riba, tidak menerima suap. Mau menekankan apa urusan ini? Orang yang di dalam natur keselamatan dikeluarkan dari ketamakan. Kenapa kita makan riba? Kenapa kita menjadi orang yang berusaha menerima suap? Karena tamak. Saya enggak rakus-rakus amat sih. Jadi apa yang kau inginkan? Cuman sedikit lagi. Bapak Ibu mau orang korupsi 100 rupiah anak SD dengan koruptor yang besar itu sama motifnya, sedikit lagi. Kapan berhentinya? Dikit lagi. Oke ya, nanti saya tanya ya. Kalau saya sudah dapat segini nih, oke nanti saya rasa. Sudah belum? Dikit lagi, sampai mati itu, saudara-saudara, sampai mati. Dikit lagi. Nah itu, diikat oleh ketamakan. Itu sebab dalam terang perjanjian baru dikatakan apa? Akar dari segala kejahatan. Simple. Yesus sudah tahu kan hal ini. Dari terang perjanjian lama sudah diingatkan. Itu yang membuat hatimu jauh dari Tuhan. Karena engkau tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan, tidak mempercayai pimpinan Tuhan, tidak melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, tapi mengejar agendamu karena diikat oleh ketamakanmu. Tutup. Daud menutup seluruh bait ini dengan kalimat apa? Dengan ke-6 karakter ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Jika engkau mau menerima undangan Tuhan untuk menghidupi hal ini, meskipun rugi, tapi apa yang dikatakan? Yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah, saudara-saudara sekalian. Bukan hanya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan,
Tapi yang diciptakan Tuhan dalam penebusan itu dalam hati kita, yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadikan kita orang-orang yang teguh. Karena hidupmu menjadi hidup yang dipakai Tuhan. Maka kekristenan bukan berbicara tentang Allah peduli denganmu, tapi Allah punya rencana atasmu. Terlalu besar rencananya. Memang bukanlah hal yang mudah saudara-saudara sekalian untuk kita menjalaninya. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian bahwa sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, walaupun itu tidak mudah, ada janji Tuhan di situ. Karena apa? Roh Kudus memimpin kita untuk memampukan kita menghidupinya. Ini jaminannya. Jadi bukan karena perjuanganmu, tapi karena karya Allah di dalam hidupmu. Maka di dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan ayat 12, 13, 14. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13 mengatakan, tapi Allah yang mengerjakan dalam hatimu baik pekerjaan maupun kemauannya. Karena itu jangan kerjakan dengan sungut-sungut. Ada janji di situ. Ada garansi di situ, tapi bukan janji nanti. Sudah di dalam Kristus. Maka mari sekali lagi kita mengevaluasi dalam hidup kita selama ini. 1 tahun sudah akan lewat untuk masuki hidup yang baru. Mari saudara-saudara dengan segala kerendahan hati minta kepada Tuhan untuk kita dimampukan menjalani natur dari hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Karakter kita, tutur kata kita, perilaku kita, value hidup kita, integritas hidup kita, dan cara kita menggunakan uang kita. Itu menjadi satu kehidupan di dalam Tuhan, Coram Deo. Maka mari kita menutup seluruh renungan pada hari ini dengan membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Sebagai undangan keselamatan, natur dari keselamatan, Kristus menebus kita, Roh Kudus memimpin kita untuk menjadi orang-orang yang ditebus menjadi segambar dengan Kristus. Apa artinya kita menjadi segambar dengan Kristus? Mari kita sama-sama baca Galatia 5 dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Galatia 5 dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita berdoa. Selidiki hati kami Tuhan, sepanjang hari-hari kami melewati seluruh hidup kami. Adakah kami menyadari hidup kami di hadapan-Mu? Adakah kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam natur yang Tuhan sudah sediakan? Atau kami tetap dengan kebodohan kami menikmati keabnormalan yang sebenarnya menjadikan kami bengkok dan lari dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Berapa hidup kami bentangkan di hadapan Tuhan. Karakter kami, tutur kata kami, cara kami bertindak, integritas kami, value hidup kami, cara kami menggunakan uang kami. Tuhan ampuni kami. Hari-hari kami menjadi hari-hari yang terlalu kecil hati untuk Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari bahwa penebusan-Mu bukan hanya urusan tempat, tapi urusan kemuliaan yang Kau tumpahkan kepada kami. Biar kiranya kami tidak menahannya. Biar kiranya kami tidak menjadi kerdil di dalam kerohanian kami. Pertumbuhan kami Tuhan, meskipun sakit, meskipun rugi, tapi melalui semua itu janji Tuhan, orang yang demikian akan teguh jalannya. Tuhan, pakailah kami. Segelintir kami ini, yang Tuhan sedang Tuhan bentuk ini, dan Tuhan pimpin ini, secara khusus GRI Palembang ini, yang akan Tuhan persiapkan untuk menjadi satu gereja yang besar. Bukan secara gedung saja, itu fenomena, tapi nomenanya yang kami rindukan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah yang begitu besar, menerangi Palembang ini. Bentuk kami Tuhan, pimpin kami, pakai kami, melalui seluruh jemaat Tuhan, pengurus, hamba Tuhan, persatukan kami di dalam kasih, dalam kekudusan, dalam kebenaran, menjadi orang-orang kudus-Mu untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini, di kota ini. Terpujilah Engkau ya Allah, kami mengakhiri tahun ini, memasuki Advent ketiga ini untuk menyambut Natal, untuk memasuki awal tahun baru nanti dalam segala tantangan di hari depan. Biar kami menjadi umat-Mu yang kudus, yang menjalani dan menghidupi natur kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.